Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di tahun 1168 sampai 1174 ada seorang raja muslim yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Beliau seorang raja yang saat itu menguasai seluruh Islam, dan kerajaan itu saat itu berpusat di negara Syam, Syria. Sultan Nuruddin Mahmud Zangki ini adalah raja yang baik, raja yang adil, saleh, dan orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki ini tidur, dan di dalam tidurnya dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu Nabi berkata kepada Sultan ini, "Wahai Nuruddin Mahmud Zangki, tolonglah aku," kata Nabi. "Tolonglah aku karena aku sedang diganggu oleh dua orang ini." Sambil Nabi menunjukkan dua orang yang ada dalam mimpi itu. Kata Rasulullah, "Ini orang sedang mengganggu aku." Lalu terkejutlah Syekh Nuruddin Zangki ini, bangun dari tidurnya, bingung. Kok Rasul datang dalam mimpiku minta tolong? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya dalam mimpi ini? Untuk menghilangkan kegalauan, maka Sultan Nuruddin Mahmud Zangki ini pun berwudu lalu sholat beberapa rakaat, kemudian beliau tidur lagi. Di dalam tidurnya begitu lagi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengatakan, "Wahai Nuruddin Mahmud Zangki, tolong aku, ini ada dua orang yang kepingin mengganggu aku." Kemudian Sultan ini pun bangun lagi, kaget lagi, keringat dingin, panas dingin keluar. Apa maksud mimpi ini? Lalu beliau berwudu lagi, salat lagi, dan seperti itulah sampai ketiga kalinya. Setelah ketiga kali mimpi itu, Sultan ini gak bisa tidur lagi sampai pagi hari, memikirkan apa maksud mimpi ini. Kok Nabi minta tolong, padahal Nabi kan sudah meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia. Kita sekarang tahun berapa? Sudah 14 abad ya. Kalau ini kan tahun ke 1100, berarti 3 abad yang lalu sebelum kita. Akhirnya di pagi hari, Sultan ini memanggil ajudannya, menterinya yang saleh dan alim, perdana menterinya, yakni menteri yang baiklah, penasehatnya, bernama Jamaluddin Al-Muwassali. Jamaluddin Al-Muwassali. "Wahai menteriku, kesinilah engkau." "Ada apa wahai raja?" Lalu Sultan ini pun menceritakan apa yang dialami tadi malam di dalam tidurnya. Kemudian raja ini berkata, "Wahai Syekh Jamaluddin Al-Muwassali, menteriku, bagaimana maksud mimpi ini? Aku gak paham. Apakah kamu ada ide atau ada pemahaman yang lain?" Kata menteri ini, "Begini aja wahai raja, sebaiknya kita pergi ke kota Madinah. Kita membawa pasukan dan juga membawa harta yang banyak. Pokoknya kita ke Madinah dulu. Sampai di sana nanti baru kita pikirkan sampai Allah memberikan ilham kepada kita. Apa maksud mimpi ini?" Maka ringkas kata, nasihat raja ini pun, nasihat menteri ini pun diterima oleh Sultan ini. Berangkatlah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki membawa pasukan sebanyak 1000 pasukan berkuda,
serta membawa harta, perlengkapan, pokoknya hadiah yang banyak lah. Mereka berangkat dari negeri Syam, Syria menuju ke Madinah, menembus perjalanan kurang lebih 16 hari pada saat itu. Karena waktu dulu belum ada pesawat lagi, ya. Berangkat mereka sampai di kota Madinah. Sultan ini ketika sampai, beliau masuk di Raudhah, salat 2 rakaat, kemudian berziarah ke makam Rasul. Karena Raudhah dengan makam Rasul kan cuma bersebelahan saja. Waktu dulu mungkin masih bebas ziarah. Jadi Sultan ini pun duduk di pusaran Nabi, memikirkan apa maksud mimpi ini. Kemudian masyarakat sudah banyak yang datang karena raja, khalifah pada saat itu datang, ya. Jadi seluruh masyarakat menyambut kedatangan raja. Cuman raja ini tidak mikirkan masyarakat, tidak mikirkan apa. Yang dia pikirkan apa maksud mimpi ini. Ringkas kata, Perdana Menteri tadi, Jamaluddin Al-Muwassali datang. Wahai raja, apa yang kita kerjakan? Nah, kata raja, aku juga bingung apa yang kita kerjakan. Begini kata Perdana Menteri, kalau saya boleh sarankan, kita kumpulkan masyarakat semuanya kota Madinah ini. Apakah engkau masih ingat 2 orang itu, wahai raja? Kata raja, saya tidak pernah akan lupa wajah kedua orang itu. Karena Nabi menampakkan 2 orang itu sangat jelas kepadaku. Kulitnya putih kemerah-merahan, artinya mereka itu bukan orang sini. Wajahnya itu bukan orang Madinah, bukan orang Arab. Ini orang luar ini. Bukan orang sini. Nah, begini aja kata Perdana Menteri, kita kumpulkan seluruh masyarakat, baik yang penduduk asli ataupun pendatang, siapapun juga mesti hadir. Kita akan memberikan hadiah satu-satu kepada mereka. Wajib semuanya menerima. Dan ketika aku membagikan hadiah, nanti engkau duduk di sampingku, wahai raja, sambil engkau memperhatikan satu-satu orang ini. Nah, kata raja, ide yang baik. Maka diumumkan semuanya, panggil RT-nya, panggil RW-nya, panggil lurahnya, mana warganya, kumpul semua. Yang pendatang-pendatang, yang kos-kosan, yang ngontrak, kumpul semuanya. Nah, bagi satu-satu hadiah. Raja memperhatikan satu-satu sampai habis semuanya, sampai habis. Kata Perdana Menteri, hai raja, apakah engkau ada melihat di antara mereka ini yang 2 orang itu? Kata raja, enggak ada. Coba tanya, siapa tahu ada yang belum dapat hadiah. Lalu menteri ini pun bertanya, adakah di antara kalian yang belum dapat hadiah dari raja? Ini kalau nggak dapat, kalau nggak terima, ini penghinaan. Karena kan kalau raja ngasih hadiah kemudian nggak diterima, itu kan penghinaan. Siapa yang belum dapat hadiah? Katanya sudah semuanya, wahai raja. Kami sudah dapat semuanya. Pendatang masih ada nggak? Nah, kalau pendatang kayaknya masih ada 2 orang. 2 orang yang belum dapat ini. Nah, kata raja, mendengar itu kaget raja. Jangan-jangan ini nih. Kata raja, panggil yang 2 orang itu, bawa ke sini. Akhirnya tentaranya raja ini pun sampai dibantu masyarakat menemui orang tadi. Kamu belum dapat hadiah? Belum, katanya. Kenapa engkau tidak mau hadiah? Katanya, kami mohon maaf, kami sudah punya perlengkapan apapun kami punya. Bukan kami menolak hadiah, cuman kami semua apa yang kami punya sudah ada. Dan menolak untuk menerima hadiah. Akhirnya ajudan ini kembali lagi lapor, ya raja, ini 2 orang nggak mau menerima hadiah dan dia nggak mau datang ke sini. Kata raja, kalau begitu kita ke rumahnya. Apalagi raja datang ke rumah membawa ajudan 1000 orang. Nah, kalau bahasa itu Densus 88 ya, semuanya turun. Ngepung rumah tadi, raja pun masuk. Ngelihat 2 orang itu, kata raja kepada Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteriku, inilah 2 orang yang dalam mimpiku ini. 2 orang ini yang aku bermimpi, yang Rasul mengatakan orang ini mengganggu aku, kata Nabi. Akhirnya orang ini pun dihadapkan di hadapan raja, langsung saja diinterogasi dengan keras, dipukul. Tak, siapa kalian ini? Kalian dari mana? Dan raja tahu ini bukan orang Madinah, bukan orang Arab. Kata mereka, kami orang Andalusia. Enggak, kalian bukan orang Andalusia.
kalian warna kulitnya beda dengan orang kami. Pukul sana, pukul sini. Masyarakat bingung. Bingung masyarakat. Karena ini rahasia raja saja dengan Perdana Menteri. Gak ada yang tahu rahasia ini. Masyarakat bingung. Ada apa wahai raja? Kenapa engkau mengukur mereka berdua? Mereka berdua adalah orang yang baik wahai raja. Mereka selalu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Selalu puasa, tiap hari puasa. Mereka sering memberikan hadiah kepada kami. Mereka orang baik. Kenapa engkau pukul dia? Raja masa bodoh, mukul terus, pukul sampai ngaku, pukul, tetap nggak ngaku-ngaku. Raja curiga, kata raja periksa dia punya rumah ini. Ini orang ini ngontrak ternyata. Dia ngontrak 2 orang ini di depan Masjid Nabawi, karena kan kubah Nabi itu kan di depan masjid ya. Nah, kalau yang pernah berangkat haji dan umrah pasti tahu tuh. Jadi cuman dekat saja dari makamnya Rasulullah SAW. Ngontrak di rumah itu sudah berbulan-bulan, ngontrak di situ. Kata raja periksa rumah ini, periksa sana, bongkar sini. Jalan ajudannya menginjak tanah tadi, kita berbunyi krekek. Dibongkar tadi itu tikar, sekarang ada lubang. Lubang ini muat 2 orang, ya. Kemudian setelah diperiksa, lubang ini menuju ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata 2 orang ini ingin mencuri jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ini pun setelah ketahuan mengaku. Siapa kalian? Mengakulah. Kami artinya utusan dari Roma. Dari Roma alias tentara bersalib waktu itu. Kata raja, kalian ternyata ini orang yang bukan Islam. Nah, sebelum kejadian itu, ya sebelum membongkar tadi ada sedikit cerita yang sedikit kelewatan. Kata raja periksa ini, dia punya alat kelamin. Akhirnya dibawa ke sebelah, diperiksa, ternyata belum berkhitan. Wah, kamu ini berarti bukan orang Islam ini. Artinya semakin kuat sangkaan raja. Nah, baru setelah itu raja suruh periksa rumah tadi. Ketemulah lubang tadi. Dan akhirnya mereka mengaku bahwasanya mereka disuruh oleh orang Roma untuk mencuri jasadnya Nabi. Ya, Romawi untuk Roma ya, untuk mencuri jasadnya Nabi. Dan dikatakan dalam cerita itu sebenarnya 1 malam lagi, jadi mereka ini menggali itu malam. Kalau siang mereka biasa bermasyarakat. Nah, jadi setelah sholat Isya, ibarat katanya bohong-bohongan, mereka pulang, nah di situ mereka kerja. Menggali terus berbulan-bulan sampai dikatakan kalau seandainya malam ini mereka menggali lagi, maka pasti mereka mencuri jasadnya Nabi. Jadi 1 kalian lagi itu jasad Nabi dicuri pada saat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Raja pun marah, geram, masyarakat pun juga geram. Akhirnya mereka pun dipancung ya, dan jasadnya dibakar. Saat itu langsung dibakar. Nah, supaya apa? Supaya kalau ada lagi orang-orang yang macam-macam, ancamannya sangat berat sekali di dunia, apalagi di negeri akhirat. Nah, untuk supaya membentengi alias supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti itu, maka raja pun menyuruh seluruh pasukannya dibantu masyarakat saat itu untuk membikin lubang tanah di sekeliling kuburan Nabi tadi, ya. Kemudian kedalaman dalam berapa meter, kemudian dicor dengan cor timah, campur besi, dicor. Supaya apa? Supaya kalau seandainya suatu saat ada pencurian, ini yang mencuri tidak bisa lagi tembus karena menembus coran besi dan timah tadi. Dan sampai sekarang itu masih ada di dalam sekitaran kuburan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah memang orang non muslim ini mereka berusaha untuk mencuri jasadnya Nabi. Dan dikatakan di dalam sejarah ya, dalam sejarah Islam, tercatat di dalam sejarah Islam, para ahli sejarah mengatakan kejadian pencurian jasad Nabi itu pernah terjadi di Makali. Ya. Cuman semuanya gagal, dan yang paling fenomenal adalah di tahun 1168 ini sampai 1174 di masa Khalifah Sultan Nuruddin Zangki ini, Mahmud Nuruddin Zangki ini. Nah, itu kejadian
seperti itu. Dan insya Allah tidak akan lagi terjadi pencurian itu. Cuman masalahnya kalau kita buka di Syekh Google Al-Yutubi, itu ada cerita di situ. Kalau kita ngelihat kubah Nabi, mana kubah Nabi ada di sini? Ada raudhah saja. Kalau ada kubah Nabi, kita itu kubah Nabi ya. Cuman nggak kelihatan. Kalau kita zoom di kubah Nabi itu, di atas Qubbatul Hadrah itu kayak ada semacam tempelan begitu. Tempelan itu, kayak ada tempelan itu. Itu tempelan itu adalah manusia yang tersangkut di situ. Nah, ini kan ketika dikuasai bubuhan Wahabi, jadi ada syekhnya yang mengatakan kuburan Nabi itu mesti dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Itu sudah berapa kali, bahkan baru-baru ini mungkin ada 10 tahun terakhir ini kan dengar kabar lagi kuburan Nabi mau dibongkar. Sampai kita orang Indonesia, MUI dan segalanya mengirim surat. Apa benar berita itu? Kirim ke Saudi, ternyata berita bohong saja. Tapi memang ada fatwa itu dari orang-orang Wahabi yang ekstrim, yang mereka kepingin mengeluarkan jasad Nabi dari Masjid Nabawi. Dan pernah terjadi kalau kita buka di YouTube itu, Qubbatul Hadrah itu mau dihancurkan. Ya, dihancurkan supaya tidak ada lagi kubah di situ. Karena kalau orang yang ziarah situ kan ketika keluar dari ziarah makam Nabi, ngumpul di depan situ berombongan begitu sambil baca salawat. Apalagi orang-orang India, orang Pakistan baca salawat dia dengan bahasa kucing-kucing hutahinya itu. Hanya bubuhannya yang paham lagunya itu. Berselawatan di situ. Datang Wahabi yang pakai mobil listrik itu, mengusir bubuhannya sambil melihat kubah itu. Nah, jadi akhirnya bubuhan ini, yang bubuhan yang Wahabi ekstrim ini, menyuruh untuk menghancurkan kubah itu. Entah tahun berapa itu, coba buka saja di Syekh Google Al-Yutubi. Maka naiklah orang ke atas itu kubah Nabi untuk menghancurkan kubah Nabi tadi. Tapi apa yang terjadi ketika naik ke atas, orang tadi entah kena petir kah atau apa, matilah orang itu di kubah itu. Dan yang hebatnya, maksudnya yang dahsyatnya, ini jasadnya nempel kayak cicak mati tuh. Kalau cicak kan mati nempel tuh di dinding tuh, nempel dan nggak bisa diangkat, nggak bisa dilepas. Nah, supaya menutupi aib itu, supaya menutupi berita itu, maka dibungkuslah kubah tadi, orang tadi maksudnya itu ditutup. Makanya bentuknya kayak keranda itu. Bentuk kayak keranda, kemudian dicek warnanya itu, dicek sampai sekarang itu ada. Mungkin kalau kita tanya orang sana, mereka tidak tahu atau mereka pura-pura nggak tahu. Tapi itu sudah rahasia umum. Itulah yang terjadi orang-orang yang kepingin menghancurkan daripada simbol-simbol dan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dunia mereka sudah kena adab, apalagi sampai ke negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kita muliakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita memuliakan Nabi, menghadirkan Nabi kita di hati kita, gerak-gerak kita, gerak-gerik kita selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahagiakan kita secara rohaniyah, jasmaniyah, badaniyah. Allah akan memberikan kita baik di dunia, terlebih-lebih sampai nanti ke negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan dan menanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya di hati kita. Dan Allah mudahkan kita semuanya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat, dan masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bertetangga dengan beliau di surga firdausnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup,
mungkin para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah di bulan November, itu tanggal 30 November. Kemudian ada keberangkatan juga di 24 Desember 2023, tahun barunya di Mekah. Tapi kalau tahun baru Mekah tidak ada apa-apa kan, Masehi. Ya, bukan Hijriah. Nah, kemudian di bulan Januari ada keberangkatan juga tanggal 15 kurang lebih di bulan Januari 2024. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah, harganya adalah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta, sudah berangkat dari Balikpapan. Siapa tahu juga ada yang kepingin berangkat haji Furada tahun 2024, harganya ada 2 tipe. Yang pertama 185 juta, 30 hari, hotelnya bintang 3. Dan yang kedua 195 juta, harga 155 juta, itu hotelnya bintang 5. Nah, siapa tahu ada yang berminat, siapa tahu ada yang cangkul-cangkul tanah di belakang, ketepuk jarnya, ting, dapat emas 10 kilo, jangan lambat-lambat lagi sudah. Ya, langsung tulak haji. Jangan nuker mobil Alphard, haji dulu ya. Lakukan hal seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.